Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah dari surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah layak menjadi warga kerajaan Allah. Saudara, kematian adalah satu kepastian. Setiap kita pasti akan mengalami kematian, kecuali orang-orang yang pada waktu Yesus datang nanti mereka masih hidup, dan mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka akan diangkat, bertemu dengan Yesus di udara. Sedangkan sebelum itu, setiap orang yang tidak akan masuk ke dalam peristiwa itu, saudara, akan mengalami kematian. Dan setelah kematian, hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Tidak ada tempat yang lain, saudara. Itu yang sudah dicatat di dalam firman Allah, dan itu kepastian, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menegaskan itu. Saudara, di tempat saya merintis pelayanan, ada keyakinan di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kematian itu seperti orang tidur, tidak merasakan apa-apa. Tetapi tidak ada orang yang pernah bangkit dari kematian dan menyatakan bahwa ya benar, kematian itu seperti orang tidur. Satu-satunya keterangan tentang kematian setelah kematian adalah keterangan yang valid dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sifatnya kekal, dari kekekalan masa lampau dan kekekalan kemudian. Dialah yang berbicara tentang kekekalan. Dia Allah yang bersifat kekal. Dia yang berbicara tentang sorga. Dia Allah yang datang dari sorga. Dan saudara, setelah kematian, sekali lagi hanya dua tempat itu yang menanti. Dan saya percaya setiap kita ingin dan rindu masuk sorga. Kalau saya dan saudara rindu masuk sorga, hanya satu jalan ke sorga. Yesus satu-satunya jalan ke sorga. Hanya Dia yang pernah datang dari sorga dan menyatakan bahwa melalui Dialah jalan ke sorga. Saudara, di dunia ini banyak keyakinan. Banyak orang yang mengajarkan tentang iman. Banyak pemuka-pemuka agama mengajarkan tentang iman. Tetapi sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dari sekian banyak jalan yang disampaikan dari berbagai agama saudara, tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa hanya satu yang pernah datang dari sorga, yaitu Yesus. Dan hanya Dia yang pernah juga berkata bahwa Dialah jalan ke sorga. Nah, bagaimana supaya melalui Dia kita bisa masuk sorga? Firman-Nya berkata bahwa barang siapa percaya kepada Dia, beroleh hidup yang kekal.
Jadi hari ini yang harus dipastikan, apakah kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan hal berikutnya saudara, seringkali mungkin gampang orang berkata bahwa dia percaya kepada Yesus. Kalau dia ditanya apakah sudah percaya kepada Yesus, dengan gampang dia menjawab, ya saya percaya kepada Yesus. Satu kali saudara, saya menginjil di satu kedai kopi. Jadi seringkali saya dulu pergi ke kedai kopi yang satu, kedai kopi yang lain, supaya bisa berbicara dengan masyarakat yang ada di kedai kopi itu, karena mereka budaya mereka pagi-pagi, siang, malam mereka ada di kedai kopi. Saya menginjil di situ kepada seorang bapak, tetapi didengar oleh semua yang lain. Dan di situ ada orang yang sedang main judi di sebelah kami. Saya berkata kepada bapak yang sedang saya injili, apakah bapak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah bapak percaya dia adalah Juru Selamat? Kemudian seorang bapak dari samping kami yang sedang main judi, dia berkata, iya percayalah. Artinya apa saudara? Gampang untuk mengatakan percaya, tapi tindakan kelakuannya tidak membuktikan bahwa dia percaya. Artinya apa saudara? Bahwa kepercayaan kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Nah itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa bukti kita sudah percaya, dan apa bukti kita sudah layak disebut sebagai warga kerajaan sorga? Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan jelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan saudara benar-benar memahami firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka layak sebagai warga kerajaan Allah. Di ayat yang ke-5 dikatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu.
Jadi Paulus menegaskan bahwa penghakiman Allah menyatakan bahwa jemaat Tesalonika layak menjadi warga kerajaan Allah. Berdasarkan apa yang ada pada mereka, berdasarkan apa yang mereka lakukan, Paulus dengan tegas berkata bahwa penghakiman Allah akan menyatakan bahwa mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Padahal pada waktu itu mereka sedang menderita, sedang dianiaya, dan kepada orang-orang yang menganiaya jemaat itu, ayat 9, Paulus menegaskan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi jemaat-jemaat yang mengalami aniaya itu, mereka adalah orang-orang yang layak disebut warga kerajaan Allah. Sedangkan orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya itu, mereka akan menjalani hukuman kebinasaan sampai selama-lamanya. Saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dalam penganiayaan yang mereka alami, dalam penderitaan yang mereka alami mengikut Tuhan. Apa yang mereka lakukan, cara hidup seperti apa yang mereka jalani, sehingga Paulus dengan tegas berkata bahwa mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan pengiringan saudara akan Tuhan? Adakah saudara mengikut Tuhan hari ini dalam satu penderitaan? Saudara harus menderita untuk mengikut Tuhan. Sepertinya dalam konteks kita saudara, jarang orang mengalami harus menderita dalam mengikut Tuhan. Tapi mungkin saja ada saudara yang harus menderita mengikut Tuhan. Saudara, seperti jemaat di Tesalonika, hari ini setiap saudara yang menderita dalam mengikut Tuhan, saudara adalah orang-orang yang berpotensi besar dan orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga. Kalau hari ini saudara harus menderita untuk Tuhan, maka kalau saudara bertindak benar, saudara orang-orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi kebanyakan mungkin kita hari ini saudara, mengikut dalam pengiringan kita dengan Tuhan, kita mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan, berkat-berkat dan sebagainya. Nah, dalam situasi penderitaan atau dalam situasi tenang damai sekalipun, sebenarnya pada prinsipnya sama saudara, bahwa ada yang harus kita miliki dalam hidup kita sehingga kita bisa disebut sebagai warga kerajaan Allah yang membuktikan iman kita kepada Yesus. Kita diselamatkan melalui iman, dan iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Tetapi iman kita itu harus dibuktikan melalui tindakan. Itu yang diajarkan oleh Paulus di sini saudara, di mana ayat 3 Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Jemaat di Tesalonika dalam penderitaan, dalam aniaya yang mereka alami, iman mereka makin bertumbuh. Hari ini pun saudara, kalau saudara rindu seperti jemaat Tesalonika, di mana mereka disebut dan ditegaskan oleh Paulus layak sebagai warga kerajaan sorga, karena dalam penganiayaan mereka memiliki iman yang bertumbuh, mereka tetap bertumbuh dalam iman. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saudara dalam penderitaan mungkin hari ini, ketika ada beban, persoalan, penderitaan, masalah, penyakit, persoalan, apapun yang sedang saudara alami, tapi dalam situasi yang demikian pun iman saudara tetap semakin bertumbuh, maka saudara adalah orang-orang yang layak disebut sebagai orang yang beriman, dan saudara orang yang layak disebut sebagai warga kerajaan sorga, karena saudara buktikan iman saudara, bahwa saudara tetap bertumbuh dalam iman sekalipun harus menderita, sekalipun sulit, sekalipun berat perjalanan hidup yang sedang saudara alami. Jadi saudara, bukti pertama seseorang itu layak disebut sebagai warga kerajaan sorga adalah di mana dia membuktikan imannya
di mana saat sulit sekalipun imannya tetap bertumbuh. Tapi mungkin saat ini saudara, ada saudara yang sama sekali tidak mengalami situasi yang sulit di dalam hidup saudara. Artinya sekalipun hari ini saudara damai, tentram, hidup saudara senang, di sana pun iman saudara tetap harus bertumbuh. Karena kalau di satu sisi karena penderitaan orang banyak meninggalkan Tuhan, di sisi yang lain karena kesenangan juga begitu banyak orang meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Itu sebabnya saat ini, karena kita pasti akan mati. Dan kalau kita mati hanya dua tempat yang menanti, sorga atau neraka. Kalau kita rindu masuk sorga saudara, maka kita harus hidup dalam iman dan kita buktikan iman kita tetap bertumbuh sekalipun dalam penderitaan. Itu yang pertama. Iman bertumbuh dalam penderitaan, iman bertumbuh dalam kesenangan, iman bertumbuh dalam segala situasi. Dan yang kedua saudara, masih di ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertumbuh dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bukti mereka percaya kepada Tuhan, bukti mereka beriman, dan bukti mereka layak disebut warga kerajaan Allah adalah di mana dalam perjalanan hidup mereka hari demi hari, kasih mereka semakin kuat, kasih mereka semakin bertumbuh. Mereka bertumbuh dalam kasih. Itulah buktinya mereka orang yang sudah beriman. Itulah buktinya mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah setelah kita percaya kepada Tuhan, kasih itu ada dalam hati kita, dan kemudian kasih itu semakin kuat dalam diri kita, sehingga kita hidup mengasihi orang lain? Kasih yang ada dalam hati kita itu mengalir kepada orang lain, sehingga orang lain pun diberkati melalui kasih Tuhan yang mengalir dari dalam diri kita. Itulah buktinya orang beriman saudara. Dia hidup dalam kasih, dan orang yang beriman sungguh-sungguh di mana dia hidup dalam kasih, orang itu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Hari ini saudara, apapun kondisi saudara, apapun situasi hidup saudara, hiduplah di dalam kasih. Buktikan iman saudara melalui kasihmu kepada orang lain. Maka dengan demikian saudara layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Lalu kemudian ayat yang keempat saudara, ciri yang terakhir orang yang sungguh beriman dan layak disebut sebagai warga kerajaan Allah. Ayat yang keempat, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara, ciri ketiga yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus berkata mereka layak disebut sebagai warga kerajaan Allah, karena mereka adalah orang-orang yang tabah dalam penderitaan. Orang-orang yang sabar, kuat dalam penderitaan dan penganiayaan. Artinya demi iman sekalipun mereka harus menderita, mereka tabah. Demi iman mereka sekalipun mereka harus dianiaya, mereka tetap tabah. Mereka tidak tawar hati. Mereka tidak marah, mereka tidak bersungut-sungut atas situasi dan penderitaan yang mereka alami dalam mereka mengikut Tuhan. Mereka tabah dalam penderitaan. Itu sebabnya firman Allah berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Puji Tuhan saudara, hari ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kepastian akan keselamatan kita. Di mana setelah kita mati, kita pasti masuk sorga. Dan jalan ke sorga itu hanya Yesus. Artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dialah yang akan diselamatkan, yang akan masuk ke sorga. Apa buktinya orang hidup dalam iman yang menyelamatkan saudara? Yang pertama, imannya itu makin bertambah sekalipun harus menderita. Yang kedua, kasihnya semakin kuat, karena kasih Tuhan itu sudah ada dalam dirinya. Dan yang ketiga, ketabahannya dalam penderitaan sekalipun. Itu yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika, sehingga Paulus berkata, kamu layak disebut sebagai warga kerajaan Allah.
Dan hari ini pun saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada saudara, miliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Percayalah bahwa Yesuslah juru selamat. Apa buktinya saudara sudah percaya? Iman saudara makin kuat sekalipun dalam penderitaan. Kasih saudara semakin kuat satu dengan yang lain. Dan kemudian ketabahan saudara dalam penderitaan, dalam masalah. Saudara tetap tabah untuk melangkah, untuk menjalani hidup saudara di dalam iman. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan kiranya memberkati segala aktivitas saudara. Tetapi hal yang sangat penting untuk kita renungkan di sepanjang hari ini adalah saudara, bahwa kita harus membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang menyelamatkan. Di mana iman itu bertumbuh dalam penderitaan sekalipun, iman itu dibuktikan dengan kasih yang kuat kepada orang lain dan ketabahan yang kuat dalam penderitaan sekalipun. Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan, terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Buat komitmen, sebelum kita berdoa bersama, buat komitmen. Saudara akan merenungkan firman Tuhan ini di sepanjang hari ini dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha,
berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan
pajak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Yesus. Yesus, ku panggil Kau Yesus. Yesus, ku serukan Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Bersyukur ku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil Kau Bapa, Kau ada. Ini ku berseru Bapa, Kau hadir. Ku
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia.
pujikanlah